Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya MemTiwi. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap selalu dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat, oke? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks. Teks apa ya? Memti mau tanya nih, kira-kira pernah nggak sih kalian punya pendapat, punya opini, dan kalian pingin banget supaya pendapat kalian atau opini kalian bisa didengarkan oleh orang lain? Contohnya mungkin kalian membaca di koran nih, ada pendapat tentang PJJ, ya. Perlu nggak sih kita tatap muka ke sekolah, datang ke sekolah selama pandemi ini, atau kita hanya stay PJJ di rumah aja? Nah, tentunya pernah ya, mungkin ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebuah teks yang berisi tentang pendapat, dan pendapat. Oke, kita sebut apa ya? Nah, dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan analytical exposition, atau beberapa orang juga bilangnya persuasive text. Nah, kalau dengar kata persuasive mungkin tahu ya, tapi kalau analytical exposition apa ya, Mem ya? Nah, nanti ya kita bahas bareng ya. Oke, jadi yang akan kita bahas di chapter kali ini, di video kali ini adalah apa sih persuasive atau analytical exposition text itu? Kemudian, text organization-nya seperti apa sih? Apa aja yang harus ada dalam sebuah text analytical exposition ya? Kemudian, grammar fokusnya terletak pada apa ya? Dan the expression on starting to write analytical exposition. Kira-kira kalau kita mau memulai menulis sebuah teks opini itu apa saja ya pakem-pakemnya yang harus kita utarakan? Nah, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, sebelumnya kita pengen tahu nih, Mem ingin share ke kalian apa sih persuasive text atau analytical exposition. Ya, jadi analytical exposition itu is a form of an essay or an argumentative text. The writer uses words to convince the reader that the writer's opinion is correct with regard to an issue. Nah, jadi maksudnya itu adalah text exposition ini itu adalah sebuah teks argumentasi ya, atau dalam bentuk esai. Jadi kalau argumentasi itu berarti dia berargumen, beropini. Ya, jadi penulis menggunakan kata-kata untuk meyakinkan pembaca bahwa pendapat si penulis ini benar, ya, berhubungan dengan permasalahan atau isunya yang diangkat itu. Ya, jadi penulis ingin menunjukkan bahwa ini loh, menurut saya kenapa sih kita selama pandemi ini lebih baik untuk melakukan PJJ dari rumah tanpa harus datang ke sekolah? Alasannya apa nih? Ya, dia mengutarakan poin-poinnya, pendapat dia. Fungsinya adalah to persuade the reader, atau bisa juga to convince the reader, bisa untuk mempengaruhi pembaca atau meyakinkan para pembaca or listener atau pendengar that something is the case, ya, yang berhubungan dengan case atau isu tadi. Ya, jadi ingat ya, jadi exposition text ini atau analytical exposition text ini adalah teks yang berisi pendapat atau argumentation, opinion, ya. Tujuannya si penulisnya ingin meyakinkan atau ingin mempengaruhi pembaca bahwa pendapat dia itu benar dengan berbagai alasan yang dia utarakan. Seperti apa bentuknya? Nanti ya. Text organization-nya kita ada 3 ya. Ada thesis. Thesis ini bukan, wah ini S2 nih, tesisnya apa ya judulnya? Oh bukan ya. Jadi thesis ini adalah the topic that you are talking about. What is the issue? We call it thesis. Kemudian ada arguments. Nah ini penulis ini mengutarakan pendapatnya kenapa nih, apa saja nih poin-poinnya. Contoh tadi yang Memti angkat tadi adalah PJJ nih selama pandemik ini ya. Alasannya apa sih kita nggak boleh ke sekolah ya? Penulisnya memberikan pendapatnya ya, poin-poinnya apa. Bisa berisi list of several reasons ya, berisi tentang alasan-alasannya. Bisa juga berisi dengan facts, bisa berisi juga dengan fakta-fakta, or statistic as the example. Jadi penulis juga bisa mengambil statistik sebagai contoh untuk mendukung pendapat dia. Kemudian yang terakhir ada reiteration atau conclusion based on the arguments. Jadi setelah penulisnya mengutarakan pendapatnya, dia akan menyimpulkan secara garis besarnya seperti apa sih
ya dari apa yang dia utarakan tadi. Next, kita move to grammar focusnya. Grammar fokusnya karena dia berisi tentang pendapat, sesuatu yang bersifat factual, tentunya kita pasti ingat dengan simple present tense. Jadi di dalam teks ini, semuanya menggunakan simple present tense. Masih ingat ya, simple present tense? Paling tidak ada statementnya mungkin pasti menggunakan subject, verb 1, verb s, atau mungkin dia menggunakan negative statements, menggunakan do atau doesn't, ya. Atau mungkin dia menggunakan affirmative, ya. Dan juga WH questions, karena di sini penulis ingin berinteraksi dengan pembaca atau pendengarnya. Jadi dia bisa menggunakan WH question, ya. Jadi dia bisa men-trigger si pembaca atau penulis tentang topik yang dia angkat. Oke. Jadi kalau affirmative, masih ingat ya, kalau affirmative berarti dia mengutarakan pertanyaan, ya, do, does, ya. Kalau WH question berarti bisa why, how, do, where, ya, when, ya. Contohnya mungkin di sini ya, ada breakfast provides you with energy and nutrition, ya. Provides. Kenapa provides? Karena only breakfast, it's a singular. Kemudian kalau sama dia negative statement, the process of registration doesn't require any ID cards, ya. Jadi kalau ada kata do, does, harus menggunakan verb 1, require. Oke. Sejauh ini paham ya? Jadi kita hanya fokus pada simple present. Selain simple present, kita juga banyak akan menggunakan connective atau kata hubung. Nah, connective ini, connective, connect, and relate. Jadi kata hubung ini digunakan untuk menghubungkan kalimat dan juga paragraf, antar kalimat dan juga antar paragraf, ya. Jadi, they assist in the logical flow of ideas as they signal the relationship between sentences and paragraphs. Jadi, mereka connective atau kata hubung ini digunakan untuk supaya idenya itu bisa mengalir dengan lancar, dengan baik. Jadi, pembaca bisa membacanya dengan enak, ya, antar paragraf ke paragraf atau antar paragraf dengan kalimat, ya. Begitu pula sebaliknya. Ada coordinating connectives such as and, but, or, neither, nor, dan banyak yang lain. Ada juga linking connectives, ya, seperti kata this, those, therefore, moreover, still, ya, atau mungkin menggunakan phrase juga bisa seperti in fact, for the reasons, as a result, and many more, ya. Jadi kita menggunakan simple present dan juga connective atau kata hubung, ya. Next, how to write atau how to start and what expression that we can use to start analytic exposition. Nah, kalau tadi kan ada 3 items ya dari text organization-nya dari sebuah analytic exposition. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan how to start to a thesis, ya, awal-awalnya itu tentang isu yang kita mau ambil, kita bisa menggunakan ekspresi seperti ini, ya. This is for several reasons why the student, mungkin kita ambil contoh mungkin membawa cell phone, mungkin why the student shouldn't bring their cell phone to school, maybe, ya. Jadi, topiknya tentang membawa cell phone ke sekolah. Ini adalah beberapa alasan kenapa siswa itu tidak boleh membawa cell phone ke sekolah. Nah, atau mungkin bisa menggunakan this is true based on the fact below that students should not bring their cell phone to school. Atau let me tell you the reasons why the students should not bring their cell phone to school. Ya. Atau I say that for several reasons. Ya. Masih ingat ya tadi, how to trigger-nya tadi, kita grammar fokusnya bisa menggunakan 5W. 1H. Jadi bisa menggunakan why the students should not bring their cell phone to school. Jadi kita, penulisnya ingin men-trigger atau memberikan umpan balik ke pembaca dengan memberikan question, ya. Jadi why itu bisa muncul. Nanti contohnya seperti apa nanti ya. Untuk memulainya juga bisa menggunakan numeration, bisa kalau dia mengutarakan untuk arguments-nya, ada kata first, second, third, fourth, atau firstly, secondly, thirdly, finally. Mau di-combine juga boleh, nggak apa-apa, ya. Jadi dia mengutarakan mungkin pendapatnya firstly, second, atau thirdly, atau finally, boleh, ya. Kemudian kalau ingin mengutarakan pendapat lagi, kita mulai masuk ke arguments, ya. Kalau tadi kan slide pertama tadi tentang thesisnya. Kemudian kalau sekarang kita bagaimana sih cara untuk memulai arguments-nya, reasons-nya, ya. Kalian bisa menggunakan
One reason is that, salah satu alasannya adalah, atau another reason is that, still another reason is that boleh ya. Jadi contohnya kalau mungkin students should not bring themselves to school, maybe one reason is that it could reveal or it could make students envy ya. Jadi contohnya mungkin siswa tidak boleh membawa cellphone ke sekolah mungkin karena takutnya kan menimbulkan ya, it could create boleh ya, it could reveal boleh ya, bisa bisa menimbulkan kecemburuan, envy ya. Jadi contohnya mungkin satu siswa punya Samsung Galaxy yang terbaru, atau mungkin ada yang memiliki iPhone yang seri terbaru, dan mungkin ada lagi juga yang hanya memiliki mungkin advance mungkin yang hanya tipe biasa, dan tentunya itu pasti akan menunjukkan ada gap ya, ada social gap takutnya nanti ya. Jadi satunya ada beberapa anak yang punya sophisticated gadget, ada juga yang hanya biasa aja gadgetnya, itu pasti akan menimbulkan ada gap nanti sosialnya ya. Kemudian kalau if you want to make a reiteration, the conclusion, you can use from the facts above, it is clear that, alasannya apa ya, conclusionnya seperti apa. Based on the reason list above, it is obvious that, or you can say from the facts above, we can conclude that boleh pilih salah satu, it doesn't matter ya. Oke, next, nanti punya contohnya nih ya. Coba take a look on this text ya. The importance of reading. Nah, ya. Ada beberapa paragraf di sini, ada 1 di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, ada 6 paragraf di sini ya. Oke, kalau kita baca sekilas, sudah dibaca sekilas silakan. Oke. Oke, kira-kira yang paragraf pertama itu text organization-nya apa ya? Yep, bingo, betul ya. Jadi yang pertama kita sebut tadi dengan thesis. Masih ingat thesis tadi ya? The issue that, the thing that you're going to discuss. Jadi kita mau bahas apa sih ya? Jadi kita membahas reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Jadi si penulis ini berpendapat bahwa membaca itu adalah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan kita. Why do I say so? Jadi dia memberikan umpan balik ke pembacanya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Nah, there are several reasons that reading is important. Jadi dia mengutarakan ini loh, kenapa saya bilang bahwa membaca itu adalah aktivitas yang sangat penting dalam kehidupan kita, dan ini loh alasannya. Ini berarti kita mau bahas tentang pentingnya membaca. Baru setelah itu di paragraf 2, 3, 4, dan 5, si penulisnya memberikan pendapatnya. Nah, kira-kira berarti ada berapa pendapat nih? Masih ingat tadi ya, kalau mengutarakan pendapat bisa menggunakan numeration ya. Kita lihat dulu. Ada kata firstly, secondly. Apakah boleh menggunakan thirdly? Untuk paragraf selanjutnya boleh, tapi tadi kan nanti bilang kalian mau combine boleh, jadi nggak harus firstly, secondly, thirdly, fourthly. Nah, kalau di sini kita bisa combine, ada kata firstly, secondly, another reasons, the last boleh, it doesn't matter. Nah, berarti si penulisnya ini memiliki berapa pendapat? Ada 4, betul ya. Kita lihat ya. Firstly, alasannya kenapa membaca itu sangat penting. By reading, we can get a lot of knowledge about many things in the world such as science, technology, sports, arts, culture, etc. Written in either books, magazine, or newspaper. Ya, jadi si penulis berpendapat bahwa dengan membaca kita tuh bisa dapat banyak ilmu pengetahuan loh tentang banyak hal yang ada di dunia ini, seperti dalam bentuk ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni, budaya, ya, baik yang ditulis dalam bentuk buku, majalah, ataupun koran. Ya, itu pendapat dia. Secondly, nah kita masuk ke paragraf ketiganya. Secondly, ya, pendapat kedua, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world which can we see directly. Nah, jadi dengan membaca kita tuh bisa dapat banyak informasi ataupun berita tentang hal yang terjadi di bagian dunia yang lain yang kita tidak bisa lihat secara langsung.
Contohnya mungkin ya, mungkin ada berita tentang Black Lives Matter yang ada di Amerika. Kita nggak perlu jauh-jauh terbang ke Amerika ya untuk melihat aksi tersebut, tapi kita cukup dengan membacanya di berita atau di newspaper mungkin ya, kita sudah bisa tahu, oh ternyata ada ini ya, ada sebuah aksi Black Lives Matter di sana ya. Jadi kita bisa tahu nih apa saja yang terjadi di dunia lain tanpa kita harus berada di sana. Another reason, berarti pendapat diri yang ketiga, reading can give us pleasure too. Jadi menurut dia tuh membaca itu bisa membuat kita senang juga ya, ada rasa kesenangan, ada pleasure, ada rasa nyaman juga. Dia bercerita bahwa when we are tired, we read books. Jadi ketika kita capek, kita membaca buku, koran ataupun magazine on the entertainment column ya. Jadi dia membaca di bagian entertainment ya, kolom entertainmentnya seperti comedy, seperti cerita komedi, short story, cerita pendek, quiz or something ya, to make us relax, untuk membuat kita lebih santai. Okay? Kemudian yang terakhir, the last, reading can also take us to other parts of the world ya. Jadi membaca itu bisa membuat kita tuh bisa pergi ke dunia lain, masuk ke dalam buku tersebut. By reading about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungles, not at home in our rooms. Jadi kalau kita membaca buku tentang Irian Jaya nih, kita tuh kayak berasa masuk ke dalam buku tersebut dan kita kayak berada di dalam jungle, bukan di dalam kamar ketika kita baca. Atau mungkin kalau kalian mungkin lagi membaca Harry Potter, mungkin kalian seperti kayak merasa ada di Hogwarts ya. Jadi kayak masuk ke dalam buku tersebut, kayak merasuk ke dalam buku tersebut dan berada di dalam buku tersebut ya. Jadi kayak kita merasa berada di dunia lain ya. Kita sebut dengan, tadi ada thesis, ada yang kedua apa? Oke, betul ya. Paragraf 2 sampai 5 kita sebut dengan arguments ya. Jadi ada thesis itu adalah topiknya, what you're talking about. Kemudian ada arguments, alasan-alasannya tadi ya, kenapa sih membaca itu penting. Kita bisa dapat ilmu pengetahuan, kita bisa mendapatkan informasi dan berita, kita bisa mendapatkan kesenangan juga, pleasure ya, atau juga kita bisa masuk ke dalam dunia yang lain ya, dalam dunia buku tersebut. Dan yang terakhir tentunya from the facts above. Nah, masih ingat tadi ya, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Nah, di last paragraph ini si penulis ingin merangkum semua pendapat-pendapatnya ya. Jadi sangat jelas banget bahwa setiap orang membutuhkan bacaan untuk mendapatkan informasi, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan juga entertainment, ya, hiburan, ya. Or in summary, atau secara singkat, ya, kita bisa bilang, we can say, ya, reading is truly important in our life. Jadi di reiteration ini kita sebut ya, sudah ketahuan ya, berarti yang terakhir ini kita sebut dengan reiteration to conclusion, ya. Jadi di reiteration to conclusion ini si penulis ingin menyimpulkan secara umum dari poin-poin yang sudah disebutkan tadi. Biasanya di reiteration ini ada kata-kata yang sudah disebutkan di paragraf-paragraf sebelumnya, ya. Kayak tadi ada important in our life, tadi di paragraf 1 sudah muncul, kemudian to get knowledge, information, and also entertainment ada di paragraf 2, 3, dan 4 tadi. Ya. Oke, mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih tentang materi analytical exposition text ini. Ya. Sampai jumpa di video yang lain bersama dengan Mem Tiwi dan jaga kesehatan kalian ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.